Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ani Purnamasari dengan NIM 2019 008047. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Potensi Kebangkrutan, Kapitalisasi Pasar, dan Risiko Investasi terhadap Return Saham Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yakni Ibu Dr. Sri Hermuningsih SE CFP dan Ibu Christine Primasari SEMM, serta Bapak Ibu dosen penguji sidang. Baik, langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Pada saat ini, investasi memegang peranan yang penting dalam keberlangsungan kegiatan perekonomian, karena investasi merupakan salah satu sumber modal yang dapat mendorong kegiatan perekonomian. Perusahaan yang ingin meningkatkan laba perusahaannya dapat berinvestasi pada saham di pasar modal. Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan modal dengan pihak yang membutuhkan dana melalui perdagangan sekuritas. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham, obligasi, dan reksadana. Tujuan utama para investor dalam berinvestasi adalah untuk mendapatkan return yang sebesar-besarnya. Kondisi ini memiliki keterkaitan di mana perusahaan dalam mengembangkan serta mempertahankan eksistensinya agar dapat terus bersaing. Selain membutuhkan manajemen yang baik, juga membutuhkan suntikan dana yang salah satu sumbernya dari para investor. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Yang pertama, apakah potensi kebangkrutan berpengaruh terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI? Dan yang kedua, apakah kapitalisasi pasar berpengaruh terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI? Dan yang ketiga, apakah risiko investasi berpengaruh terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI? Yang terakhir, apakah potensi kebangkrutan, kapitalisasi pasar, dan risiko investasi secara simultan berpengaruh terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. Kemudian yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan masalah dari sebuah rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh potensi kebangkrutan terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kapitalisasi pasar terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh resiko investasi terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis pengaruh potensi kebangkrutan, kapitalisasi pasar, dan resiko investasi secara simultan terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan. Penelitian ini bisa diharapkan untuk digunakan oleh manajemen perusahaan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi serta untuk keputusan pendanaan. Yang kedua, yaitu bagi investor. Penelitian ini diharapkan untuk bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan memberikan masukan baik bagi calon investor maupun investor di dalam pengambilan keputusan yang optimal untuk menginvestasikan dana di pasar modal untuk memperoleh return yang maksimal. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, return saham. Menurut penelitian Widakdo et al. 2020, return saham merupakan tingkat keuntungan yang diterima dan dinikmati oleh seorang investor atas investasi sahamnya. Karena pada dasarnya kegiatan investasi dalam pembelian jangka panjang dan jangka pendek mempunyai tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan yang disebut juga return saham, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pengertian indeks LQ45 merupakan perusahaan yang telah terpilih setelah melalui beberapa kriteria pemilihan dari saham-saham dengan likuiditas tinggi. Harga saham dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio nilai pasar dan nilai dasar. Berikutnya yaitu potensi kebangkrutan. Kebangkrutan suatu perusahaan ditandai terlebih dahulu dengan kondisi kesulitan keuangan, yaitu kondisi di mana perusahaan lemah dalam menghasilkan laba atau cenderung mengalami defisit. Kebangkrutan juga dapat disebut sebagai keadaan atau situasi di mana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban kepada debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan suatu atau melanjutkan usaha, sehingga tujuan yang dicapai oleh perusahaan tidak dapat dicapai, yaitu laba, karena
Dengan laba yang diperoleh, perusahaan dapat menggunakannya untuk mengembalikan pinjaman, membiayai operasi perusahaan, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dapat ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki. Berikutnya yaitu penelitian terdahulu. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut, yaitu H1, potensi kebangkrutan berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. Yang kedua yaitu kapitalisasi pasar berpengaruh terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut, yaitu H2, kapitalisasi pasar berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan dalam hipotesis sebagai berikut, yaitu H3, risiko investasi berpengaruh positif terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya yaitu kerangka pemikiran. Sesuai dengan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dilihat penelitian ini menggunakan variabel potensi kebangkrutan sebagai X1 atau variabel 1, dan kapitalisasi pasar sebagai X2 atau variabel 2, dan risiko investasi X3 atau sebagai variabel 3 sebagai variabel bebas atau independen, sedangkan return saham yaitu sebagai variabel Y sebagai variabel terikat atau dependen. Berikutnya yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Jenis penelitian yang akan diteliti dalam penulisan karya ilmiah ini adalah seluruh perusahaan indeks LQ45 yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan 2021. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode Agustus 2017 sampai Agustus 2021. Adapun sumber dan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menghitung dan menginventarisasi semua nilai atau skor dari variabel penelitian sehingga variabel penelitian siap diuji. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi bertujuan untuk menguji model pengaruh dan hubungan variabel bebas yang lebih dari dua variabel terhadap variabel tergantung. Digunakan persamaan regresi linear berganda atau multiple linear regression method dengan metode ordinary least squares pangkat kuadrat terkecil biasa dengan menggunakan program SPSS. Berikutnya yakni hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis data, yaitu statistik deskriptif. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, masing-masing variabel memiliki nilai minimum, maksimum, mean atau rata-rata, dan standar deviasi yang berbeda sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel tersebut. Yang pertama, pada variabel potensi kebangkrutan menunjukkan nilai rata-rata atau mean sebesar 27,05266 dan nilai minimum sebesar minus 1,350, nilai maksimum sebesar 648,600, sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 103,349234. Yang kedua, pada variabel kapitalisasi pasar menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,42026, nilai minimum sebesar 1,018, nilai maksimum sebesar 8,909, sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 2,071508. Berikutnya yaitu pada variabel resiko investasi menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,00345, nilai minimum sebesar minus 0,992, nilai maksimum sebesar 0,954, sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 0,3998887. Pada variabel return saham menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,62376, nilai minimum sebesar minus 0,93500, nilai maksimum sebesar 30,0580, sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 3,835728. Berikutnya yaitu uji normalitas.
Pada uji normalitas ini menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov memperoleh nilai sebesar 0,200, nilai yang dihasilkan lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut memenuhi asumsi normalitas dan tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Berikutnya yaitu uji multikollinearitas. Pada penelitian ini memperoleh nilai toleran sebesar 0,868 dengan VIV sebesar 1,152 untuk variabel potensi kebangkrutan. Kemudian nilai toleransi sebesar 0,862, VIV sebesar 1,160 untuk variabel kapitalisasi pasar. Kemudian nilai toleransi sebesar 0,988 dan VIV sebesar 1,012 untuk variabel risiko investasi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel memiliki nilai VIF lebih dari kecil dari 10,00 dan nilai toleran lebih besar dari 0,1. Pada penelitian ini dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dan penelitian dapat dilanjutkan. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan, diperoleh nilai DW sebesar 2,265 yang dihasilkan dari model regresi, sedangkan dari tabel DW dengan nilai signifikan 0,05 dan jumlah data yaitu 100 serta K sama dengan 3 diperoleh nilai DL 1,7364 dan DU 1,6131. Maka dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil dari pengolahan data, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari masing-masing variabel lebih dari 0,05 pada potensi kebangkrutan sebesar 0,431, pada kapitalisasi pasar sebesar 0,157, dan pada resiko investasi sebesar 0,207. Jadi dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikutnya yaitu analisis regresi linear berganda. Pada penelitian ini mendapatkan hasil regresi linear berganda diperoleh dari koefisien variabel potensi kebangkrutan yaitu sebesar minus 0,001, kapitalisasi pasar sebesar 0,016, dan risiko investasi sebesar 0,219. Maka hasil dari persamaan regresi di atas, potensi keberangkutan atau X1, kapitalisasi pasar X2, risiko investasi X3 sama dengan 0. Maka nilai return saham yaitu minus 0,064. Yang pertama beta 1 yaitu sama dengan minus 0,001. Pada tabel koefisien di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar minus 0,001 yang menyatakan bahwa setiap terjadi perubahan potensi kebangkrutan sebesar 1, maka nilai return saham akan meningkat sebesar minus 0,001. Kemudian beta 2 yaitu sama dengan 0,016. Pada tabel koefisien di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,016 yang menyatakan bahwa setiap terjadi perubahan kapitalisasi pasar sebesar 1, maka nilai return saham akan meningkat sebesar 0,016. Berikutnya yaitu beta 3 sebesar 0,2119. Pada tabel koefisien di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,219 yang menyatakan bahwa setiap terjadi perubahan risiko investasi sebesar 1, maka nilai return saham akan meningkat sebesar 0,219. Kemudian yaitu uji hipotesis. Yang pertama uji T. Hasil dari penelitian di atas maka dapat dijelaskan dari masing-masing hipotesis dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama hipotesis pertama atau H1. Pada tabel di atas variabel potensi kebangkrutan sebagai X1 mempunyai nilai koefisien sebesar beta sebesar 0,907 dan signifikan yang lebih besar dari nilai taraf signifikan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap return saham yang diukur dengan return saham. Maka dapat disimpulkan bahwa potensi kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan nilai signifikan yang dimiliki oleh variabel potensi kebangkrutan lebih kecil dari nilai taraf signifikan.
Maka hipotesis pertama penelitian yang menyatakan bahwa potensi kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap return saham ditolak. Kemudian yang hipotesis kedua, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap return saham yang diukur dengan return saham, maka dapat disimpulkan bahwa kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap return saham perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. Hal ini dikarenakan nilai signifikan yang dimiliki oleh variabel kapitalisasi pasar lebih besar dari nilai taraf signifikan, maka hipotesis kedua penelitian yang menyatakan bahwa kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap return saham atau ditolak. Kemudian yaitu hipotesis ketiga. Hal ini dikarenakan nilai signifikan yang dimiliki oleh variabel resiko investasi lebih kecil dari nilai taraf signifikan. Maka hipotesis ketiga penelitian yang menyatakan bahwa risiko investasi berpengaruh terhadap return saham atau diterima. Berikutnya yaitu uji statistik F. Berdasarkan dari hasil tabel di atas, maka dapat disimpulkan hasil uji simultan seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham. Nilai signifikan yang kurang dari nilai taraf signifikan. Hal ini menunjukkan secara simultan seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan seluruh variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham LQ45 yang terdaftar di BEI. Maka hipotesis keempat penelitian yang menyatakan potensi kebangkrutan kapitalisasi pasar resiko investasi secara simultan berpengaruh positif terhadap return saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI atau diterima. Kemudian selanjutnya yaitu uji koefisien determinan R2. Berdasarkan hasil uji koefisien determinan menghasilkan nilai adjusted R sebesar 0,147 yang memiliki arti bahwa besarnya kontribusi semua variabel independen, potensi kebangkrutan, kapitalisasi pasar, resiko investasi yang mempengaruhi variabel dependen return saham sebesar 14,7%, sisanya yang dipengaruhi variabel lain tidak ada dalam model penelitian sebesar 85,3%. Yang berikutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari analisis pada penelitian, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, potensi kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI dengan nilai koefisien beta minus 0,001 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,907, maka dapat disimpulkan bahwa potensi kebangkrutan tidak berpengaruh terhadap return saham. Yang kedua, kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI dengan nilai koefisien beta 0,016 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,2119. Maka dapat disimpulkan bahwa kapitalisasi pasar tidak berpengaruh terhadap return saham. Yang ketiga, resiko investasi berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI dengan nilai koefisien beta 0,219 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa risiko investasi berpengaruh terhadap return saham. Yang keempat, secara simultan potensi kebangkrutan kapitalisasi pasar dari risiko investasi berpengaruh terhadap return saham. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,001, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan potensi kebangkrutan kapitalisasi pasar dan risiko investasi berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang terakhir yaitu dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan seberapa besarnya pengaruh potensi kebangkrutan, kapitalisasi pasar, dan risiko investasi terhadap return saham yaitu sebesar 14,7% dan sisanya sebesar 85,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat termasuk dalam regesi. Selanjutnya yaitu saran dari hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, bagi investor yang hendak menanamkan sahamnya atau berinvestasi, sebaiknya lebih mempertimbangkan dari fundamental, misalnya rasio keuangan serta mempertimbangkan volatilitas harga saham dan kapitalisasi pasar sehingga mampu mengambil keputusan investasi yang tepat. Yang kedua,
yaitu bagi peneliti. Yang pertama, bagi penelitian selanjutnya perlu untuk menambah atau mengganti beberapa variabel yang dimungkinkan berpengaruh terhadap return saham, sebagai contoh profitabilitas, leverage, likuiditas, ROA, ROE, dan kinerja perusahaan. Kemudian bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah periode penelitian dengan mengutamakan tahun terbaru dan memperbanyak jumlah sampel penelitian untuk memperoleh hasil penelitian yang semakin baik. Demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.